Apakah saya ingin melayani atau dilayani? Hari yang diberkati saudara-saudariku, ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Sistem Padrino atau sistem Patronas adalah sistem nilai sosial dan politik. Dalam budaya Filipina, sistem ini melibatkan perolehan bantuan, promosi, atau jabatan melalui hubungan keluarga atau pertemanan. Bukan semata-mata karena prestasi. Tradisi ini menunjukkan keuntungan dari memiliki koneksi pribadi dalam komunitas dan masyarakat. Saya pribadi mendapat manfaat dari sistem ini. Ketika mendiang ibuku memanfaatkan koneksinya untuk membantu saya mendapatkan pekerjaan pertama saya. Saat itu, niat beliau semata-mata ingin membantu saya memulai karir profesional dengan baik. Injil hari ini dari Matius, bab 20 ayat 20-28. Menceritakan kisah ibu dari Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang datang kepada Yesus dan memohon agar kedua anaknya dapat duduk di sebelah kanan dan kirinya dalam kerajaannya. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita telusuri latar belakang tokoh-tokoh dalam perikop ini. Meskipun Yakobus dan Yohanes dikenal sebagai anak-anak Zebedeus sesuai kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu, ibu mereka sebenarnya bernama Salom. Dalam tradisi Alkitab dan abad pertengahan, Salom, juga dikenal sebagai Maria Salom, adalah saudara perempuan Maria, ibu Yesus. Ini berarti Yesus adalah keponakan Salom dan sepupu pertama Yakobus dan Yohanes. Melihat hubungan kekeluargaan yang dekat antara Yesus, Yakobus, Yohanes, dan Salom, wajar jika Salom tanpa sadar mencoba menggunakan sistem Padrino yang juga umum dalam banyak budaya, termasuk budaya kita. Hal ini juga menjelaskan keberaniannya dalam mengajukan permintaan yang mungkin juga akan kita lakukan jika berbicara kepada keponakan sendiri. Permintaan Salom mencerminkan pandangan duniawi tentang kebesaran yang diukur dari kuasa dan kedudukan. Sebagai tanggapan, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati berakar pada kerendahan hati dan pelayanan, bukan pada kekuasaan. Manusia secara alami menginginkan pengakuan, pujian, dan penghargaan yang sebenarnya baik jika dalam kadar yang wajar. Namun, pujian yang berlebihan dapat membuat ego menjadi membesar. Hari ini, Yesus menekankan bahwa kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, melainkan mengakui ketergantungan kita pada Allah dan kesiapan untuk melayani sesama. Kerendahan hati adalah kebajikan yang memperkuat kemampuan kita untuk melayani secara efektif. Ia juga menuntut kesadaran akan kekurangan diri sendiri dan keberanian untuk jujur tentang kelemahan kita kepada orang lain. Saudara-saudari terkasih, apakah motivasi dan tindakan kita digerakkan oleh keinginan untuk meraih keuntungan pribadi atau oleh keinginan untuk melayani sesama? Hari ini, kita diajak untuk mengubah cara pandang kita dan lebih fokus pada pelayanan kepada orang-orang di sekitar kita, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun di komunitas. Kita juga diingatkan bahwa kebesaran sejati bukan terletak pada kekuasaan, melainkan dalam kerendahan hati untuk melayani sesama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan tindakan kerendahan hati yang terbesar dengan menyerahkan nyawa-Mu demi menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk rendah hati seperti Engkau dan berilah kami kekuatan untuk melepaskan kesombongan serta keberanian untuk melayani sesama dengan hati yang rela. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.